Shalom Bapak Ibu saudara saya kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur, kami memulai ibadah kami ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami boleh memasuki bulan yang baru, minggu yang pertama di bulan Agustus ini. Tuhan, kami boleh melihat bagaimana kasih dan penyertaan-Mu menjadi bagian kami. Dan biarlah Tuhan, hari ini kami mau beribadah dengan sukacita. Hari ini kami mau beribadah dengan penuh ucapan syukur. Karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Bekerjalah ya Roh Kudus, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu. Sehingga baik kami yang beribadah di tempat ini maupun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara live streaming, kami semua menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kami pulang sebagai pribadi-pribadi yang disegarkan, yang dipuaskan oleh kuasa Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap memuji menyembah Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi jemaat Maleer. Happy Sunday juga, dan saya juga mau menyapa buat jemaat yang beribadah secara online. Mari seberapa banyak yang hari ini siap bernyanyi buat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Amin. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan hari ini. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Sama-sama bersyukur sebab Tuhan menguatkan setiap kita menjadi alatnya. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Come on sing, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
bersyukur buat kasih-Mu Yesus. Yes. We grateful Lord. Kami berterima kasih buat setiap perbuatan-Mu. Dalam Ratapan 3 dikatakan, tiada berkesudahan kasih setianya, tiada habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Yes. Mari hari ini hampiri hadirat-Nya, kita mau nyatakan, kita mau bawa setiap ucapan syukur kita. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
Tuhan tidak akan pernah cukup Tuhan untuk membalas semuanya. Tapi biarlah Tuhan, kami bawa hati kami, hidup kami untuk nyenengin Tuhan, untuk muliakan nama Tuhan. Mari yang rindu, nyanyikan dengan segenap hatimu. Jangan apa-apa ku balas, yes. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu.
katakan, kami perlukan kasih-Mu. Kami nyatakan, kami perlukan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kami tinggikan dan kami agungkan selamanya. Kami nyatakan, Mari jemaat Tuhan bersama-sama nyatakan, kami perlu Engkau Yesus. Yesus Tuhan, kami ingin Kau tetap berkuasa atas seluruh hidup kami. Kami nyatakan Yesus Yes, Tuhan. kami perlukan Kami perlukan Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan selamanya. Kami tinggikan, Kami agungkan selamanya. kami tinggikan, kami agungkan Selamanya Yesus Tuhan. Mari tetap nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus, kami perlukan kasih-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan sama-sama katakan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yes, inilah pengakuan hati kami Tuhan, bahwa di season ini Tuhan kami perlu Engkau. Di season ini kami butuh Engkau. Di tengah hari-hari kami tahu nggak ada yang bisa kami pastikan sepanjang hari ini. Namun kami tahu Engkau pemilik hidup kami. Engkau yang berdaulat atas masa depan kami. So sekali lagi biarlah pujian ini mengungkapkan hati kami. Di mana kami nggak mau lagi hidup dengan kekuatan kami, dengan pengalaman kami. Karena terbukti Tuhan pada akhirnya kami mau bergantung sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih
Untuk waktu kesempatan kami boleh dengan leluasa beribadah. Pagi hari ini dengan sehat, dengan kuat. Oleh karena itu Bapak, biarlah kami mau sekali lagi Tuhan, pagi hari ini hanya fokus kepada Tuhan. Dan bila saat firman Tuhan disampaikan juga kami tahu itulah suara hatimu Tuhan. Isi hatimu bagi setiap kami. Sehingga ketika berjalan kami di tengah-tengah kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, kami berjalan dengan terang kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk kami boleh bersama-sama memuji muliakan nama-Mu. Sebab kami ada di tempat ini, baik yang ada di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, kami percaya hadirat Tuhan yang sama, siap melawat dan menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih, sekali lagi urapi hamba-Mu dan kami semua, sehingga pagi hari ini kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dan kami siap mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari sama-sama umat Tuhan katakan, amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita, silakan duduk. Wow. Luar biasa saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Saudara banyak yang mengalami kasih Tuhan pagi ini, boleh lambaikan tangan sekali lagi, puji Tuhan. Bapak Ibu selamat pagi, shalom. Gak kerasa ya kita udah ada di bulan yang baru ya. Di minggu pertama bulan Agustus, kita percaya apa yang sudah Tuhan lakukan sepanjang 7 bulan kemarin, Tuhan yang sama yang akan memimpin dan menuntun kehidupan kita, amin. Nah sepanjang bulan Agustus ini kita akan berbicara satu tema tentang bulan diakonia. Ya, 1 bulan ini akan ada tema besar yaitu The Joy of Giving atau memberi dengan sukacita. Dan di minggu yang pertama pagi hari ini ada satu judul yang saya rindu sharing bagi kita semua, Bapak Ibu di tempat ini atau di rumah masing-masing, dengan satu judul khotbah yaitu menjadi berkat di masa sukar. Ya, oke. Nah, berbicara tentang pandemi Bapak Ibu ya, 2 tahun ini sekali lagi mungkin saya review coba mereview lagi ya, di pandemi ini nggak ada seorang pun yang akhirnya menyangka ya 2 tahun ini kita ada di pandemi dan kita harus istilahnya bersahabat dengan kondisi yang nggak mudah, betul Bapak Ibu ya. Dan dampaknya ternyata bukan hanya berpengaruh kepada kesehatan, tetapi juga kemudian ekonomi, betul, pendidikan, di mana anak-anak usia mungkin 5-6 tahun akhirnya harus sekolah di rumah. Dan mereka belum punya teman ya. Ini pengaruhnya luar biasa Bapak Ibu. Dan ternyata itu juga berpengaruh kepada gereja Tuhan. Dimana 2 tahun kita beribadah juga Bapak Ibu dengan secara online. Tapi hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama datang dengan onsite. Dan saya percaya ini waktu yang gak mudah, betul ya. Masa yang sukar. Tapi sekali lagi apapun kondisinya Bapak Ibu, Tuhan rindu kita tetap menjadi berkat. Kita tetap menjadi inspirasi bagi dunia ini, amin. Nah oleh karena itu pagi hari ini sama-sama kita mau merenungkan bagian firman Tuhan dengan topik ini, bagaimana Tuhan rindu gereja Tuhan rindu orang-orang percaya sekalipun kita nggak pernah tahu ujungnya kapan pandemi, Bapak Ibu, betul ya? Tapi saya percaya apapun kondisinya sekali lagi Tuhan tetap menyertai setiap kita. Nah berbicara tentang masa yang sukar Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga membaca berita atau menyaksikan berita hari-hari ini di media sosial ya. Yang pertama ini Bapak Ibu, 1-2 bulan terakhir ini ada satu berita ini. Pernah lihat atau dengar Bapak Ibu ya? Satu negara Sri Lanka kemudian ini dikatakan negara ini kemudian bangkrut dan presidennya kabur. Karena apa? Nggak bisa lunasi hutang asing sebesar kurang lebih 751 triliun. Ini dampak daripada bukan hanya pandemi ya, kondisi hari ini Bapak Ibu ya, di krisis di Sri Lanka gitu ya. Ini membuat negara ini kemudian bangkrut dan presidennya kabur dan tentunya masyarakat harus struggle dengan kehidupan di sana. Dan satu berita yang mengerikan, seminggu ini saya juga share di grup misi, dampak daripada krisis di Sri Lanka ini Bapak Ibu membuat akhirnya banyak para ibu ya, ini para ibu mohon maaf, kemudian akhirnya beralih profesi menjadi pekerja PSK. Karena di Sri Lanka saya baca penghasilan dari pekerjaan mereka khususnya di kondisi hari ini 1 bulan hanya 1 juta. Sementara menjadi PSK bisa 600.000 per hari, bayangkan. Ini perbandingan jauh sekali. Hanya demi makan, hanya demi membeli obat mereka harus rela untuk berubah profesi. Dan ini membuat situasi yang saya nggak bisa bayangkan, kita semua juga mungkin nggak bisa bayangkan kondisi ini Bapak Ibu ya. Tapi inilah realita dunia hari ini. Ya, itu jauh di Sri Lanka dan kemudian masuk ke negeri kita Indonesia. Nah ini pun 1 bulan lalu Bapak Presiden Jokowi juga ketika kunjungan di NTT 1 bulan Juli kemarin. Ini ada di Sumba Timur beserta dengan Bapak Bupati mengatakan juga bahwa dunia sedang mengalami krisis pangan dikatakan.
Termasuk ya mungkin di Indonesia. Oleh karena itu Pak Jokowi juga sedang mencanangkan langsung pemerintah membuat satu lahan di NTT itu untuk penanaman sorghum. Pengganti gandum gitu ya. Karena hari ini Indonesia juga banyak impor ternyata gandum Bapak Ibu dari berbagai negara gitu. Nah ini membuat situasi nggak jauh Bapak Ibu. Tadi Sri Lanka, sekarang Indonesia. Bahkan beberapa hari kemudian juga Bapak Jokowi bilang seperti ini Bapak Ibu. Tahun ini dikatakan apa? Tahun yang sulit. Para pelaku bisnis tentunya lebih paham kondisi ini. Orang yang bekerja juga mungkin paham kondisi seperti ini. Pasar lagi sulit hari ini gitu ya. Tahun ini dikatakan sulit, tahun depan akan menjadi apa Bapak Ibu? Gelap. Karena apa? Saya baca di media. Ini, berdasarkan prediksi PBB, IMF, dan Bank Dunia, kata Jokowi, akan ada menyusul tadi Sri Lanka sudah 66 negara yang ekonominya akan apa? Ambruk. Tak hanya itu, dia menyebut sebanyak 320 juta penduduk dunia sudah mengalami kelaparan apa? Akut. Kalau kita compare dengan apa penduduk Indonesia, ada berapa Bapak Ibu totally? Kurang lebih di bawah 300 ya, hampir 300. Dan kemudian ini kalau kita bayangkan artinya berarti senegara Indonesia mengalami kelaparan. Tenang Bapak Ibu jangan apa? Jangan tegang ya. Ini aja saya bukan nakut-nakutin, tapi inilah fakta hari ini yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Makanya gak heran tadi di Sri Lanka orang kemudian struggle. Ya tentunya kita semua juga di tempat ini hari-hari ini 2 tahun pandemi. Ada bidang-bidang yang mungkin secara kesehatan mungkin mengalami kenaikan. Tapi bidang yang lain. Seberapa banyak akhirnya pabrik tutup. Seberapa banyak mungkin pekerja PHK. Seberapa banyak yang kemudian mengalami decrease dalam kehidupan hari-hari. Nah inilah faktanya Bapak Ibu. Nah ternyata ini sudah dicatat Bapak Ibu. Di dalam Alkitab ya. Dalam surat Timotius 2 pasal 3 ayat 1 yang ditulis Paulus kepada Timotius. 2 Timotius 3 ayat 1 dalam terjemahan baru dibilang begini. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang apa? Masa yang sukar. Saya baca terjemahan lain di dalam BIMK dikatakan juga ingatlah ini. Pada hari-hari terakhir akan ada banyak apa? Kesusahan. Bahkan terjemahan firman Allah yang hidup FIYH dikatakan seperti demikian. Sebaiknya kau ketahui juga Timotius bahwa pada masa-masa akhir orang Kristen akan mengalami banyak kesukaran. Lebih spesifik apa Bapak Ibu? Orang-orang Kristen. Siapa orang Kristen? Saudara dan saya, betul ya? Kita orang Kristen. Jauh hari Paulus sudah mengingatkan kepada Timotius dan hari ini kita tahu di sekitar kita. Ini season yang gak mudah. Dan kemudian di sini disampaikan juga ayat 2 dan berikutnya orang akan kemudian mencintai dirinya sendiri, betul? Karena struggle dengan kehidupannya. Boro-boro mikirin orang lain, saya aja untuk makan susah tadi, beli obat aja susah. Gaji aja mungkin pas-pasan. Mana mungkin saya menjadi berkat, mana mungkin kemudian akhirnya saya menjadi bisa menolong orang lain, saya pun lagi sulit. Nah dalam bahasa aslinya sukar itu dikatakan kalepos. Kemudian dari kata kalepos muncul yang nama chaos. Atau dalam bahasa Indonesia kacau balau Bapak Ibu. Hari ini mungkin dunia atau bangsa kita sedang dilanda yang namanya kegoncangan ekonomi, betul ya? Kesehatan ekonomi. Tapi one day ada chaos yang lebih daripada itu. Ada sebuah kacau balau. Karena apa? Kemudian dijelaskan juga nanti orang tidak lagi mempedulikan agama. Ya, di ayat-ayat berikutnya. Orang gak peduli lagi agama Bapak Ibu. Kalau minggu lalu Pastor Yusa Kancana sampaikan generasi muda hari ini leave the church. Betul ya? Bukan hanya generasi muda, banyak juga orang dewasa hari ini udah gak peduli lagi dengan ibadah. Penting mungkin bisnis, kerja, hari Minggu kerja, buka toko dan lain sebagainya. Karena apa? Mungkin struggle sekali lagi, alasannya mungkin masuk akal. Tapi perlahan akhirnya apa? Kemudian orang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. So hari ini kalau Bapak Ibu dengan sehat, kuat, masih bisa ibadah. Saya percaya itu kekuatan dari Tuhan. Sementara di luar sana banyak orang percaya udah tumbang imannya. Karena melihat kondisi hari ini. Tapi saya rindu Tuhan, rindu pagi hari ini sekali lagi dengan judul khotbah pagi hari ini. Apapun kondisinya. Mari kita tidak melihat kondisi yang sulit, yang sukar. Karena kita percaya Tuhan tetap memelihara setiap kita. Amin. Nah pagi hari ini kita akan belajar satu kisah Bapak Ibu ya. Berbicara tentang masa yang sukar. Ternyata di Alkitab pun sudah ada kisah yang kita akan belajar. Di mana di dalam perjanjian baru ada kisah bagaimana satu kondisi, satu tempat di mana mereka pun mengalami yang namanya masa sukar. Oke.
Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 10 sampai dengan 16 dari 1 Raja-Raja 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Alkitab, sepanjang Alkitab ya dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan kemudian kalau kita kaitkan dengan kondisi hari ini, sekali lagi tadi berita dinyatakan bahwa dunia sedang mengalami krisis. Indonesia mengalami kesulitan juga Bapak Ibu. Nah ternyata Alkitab sudah mencatat terlebih dahulu. Ada kisah-kisah yang sebetulnya nggak beda jauh gitu. Kalau hari ini mungkin kita berkata bahwa kejahatan dunia semakin kejam mungkin ya. Di awal penciptaan kejahatan sudah ada, pembunuhan kita tahu ya. Seorang kakak membunuh adiknya, Kain dan Habel. Nah sama juga berbicara tentang masa krisis, masa sukar. Nah ada satu kisah di dalam 1 Raja 17. Dan kita akan belajar. Di dalam perikop ini kalau kita baca nanti Bapak Ibu pulang dari tempat ini boleh baca sepanjang perikop ini dari pasal 17 ini. Ada 2 tokoh utama, yaitu Nabi Elia dan janda di Sarfat. Ya, kita akan belajar dari 2 pribadi ini bagaimana keadaan sukar yang mereka hadapi tapi kemudian mereka mengalami mujizat dari Tuhan. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh yang pertama dulu, yaitu Nabi Elia, Bapak Ibu ya. Di sini Nabi Elia dikatakan ia pergi ke Sarfat karena Tuhan mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Tuhan berkehendak agar Elia menjumpai seorang janda di Sarfat. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Nabi Elia, singkat cerita, untuk kemudian berangkat ke Sarfat dan kemudian berjumpa dengan si janda ini ya. Dan kedua, tentunya dari sini kita bisa belajar, Tuhan itu Bapak Ibu tidak pernah salah menempatkan setiap kita. Selalu ada tujuan Tuhan di dalamnya. Nah, saya percaya ketika Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk berangkat ke satu tempat, bukan tempat yang indah, tapi tempat yang di situ tiba-tiba saja mengalami kekeringan. Gak ada hujan dan kemudian di situ benar-benar orang mengalami yang namanya krisis. Tapi saya percaya Bapak Ibu apapun kondisinya Tuhan punya tujuan. Nah sama Tuhan juga menempatkan kita hari ini, Tuhan pun punya tujuan bagi setiap kita. Amin. Baik Tuhan menempatkan kita di sebuah keluarga tertentu, di sebuah kantor tertentu, di sebuah mungkin lingkungan tertentu, saya percaya Tuhan punya tujuan. Makanya jangan pernah mengeluh kalau hari-hari ini kita ditempatkan di suatu tempat tertentu. Bahkan Tuhan juga menempatkan kita di gereja ini. Ada maksud Tuhan di dalamnya, amin. Nah berikutnya, selalu ada Nabi Elia di sekitar kita Bapak Ibu. Untuk kemudian menguji iman kita. Karena sama ya, tadi juga kalau kita lihat, ibu janda ini, janda di Sarfat ini sedang mengalami krisis, sedang mengalami kesusahan. Tapi tiba-tiba datang Nabi Elia. Nah sama ternyata dalam kehidupan kita pun kadangkala kondisi seperti itu suka ada Bapak Ibu ya. Dimana tiba-tiba aja Nabi Elia dalam bentuk lain itu datang. Kita lagi susah, kita lagi struggle, datang orang yang butuh pertolongan kita. Pernah ngalamin Bapak Ibu seperti itu ya? Nah kemudian dari situ kita belajar Bapak Ibu bahwa masa krisis ada dalam kendali Tuhan. Di masa inilah kita akan melihat kuasa Tuhan dengan sangat jelas.
Nah kadang-kala kita kalau diberkati terus Bapak Ibu, kadang kita lupa akan kebaikan Tuhan, betul? Tapi saat kondisi kita usaha bangkrut, mungkin kita di PHK, mungkin kita mengalami kesusahan dalam kehidupan kita. Justru di titik itulah kita akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kalau kondisi hari ini, sementara Bapak Ibu sedang mengalami hal yang sulit, krisis, struggle dalam kehidupan. Tapi kemudian ada kondisi di mana seperti kayak Nabi Elia tiba-tiba datang dengan bentuk yang lainnya. Saya percaya Tuhan pun punya maksud dan tujuan. Dan kemudian Nabi Elia pun seorang yang taat akan perintah Tuhan. Sebelumnya ada perikop juga, dia diperintahkan untuk pergi ke sungai ke tepi sungai Kerit, dan di situ betul Bapak Ibu saat Elia taat, Elia mengalami kasih Tuhan juga. Nanti saya akan jelaskan di kemudian. Nah, itu yang pertama kita belajar dari Nabi Elia, dan yang kedua kita akan belajar dari kondisi janda di Sarfat Bapak Ibu ya. Oke, berbicara tentang Sarfat, itu saya pelajari dan kemudian makna daripada Sarfat itu sederhana, yaitu ujian Bapak Ibu. Makna dari Sarfat apa Bapak Ibu? Ujian. Atau di sini dikatakan crucible dalam bahasa Inggris, tempat pemurnian. Tanpa kebetulan saya percaya Tuhan juga mengizinkan pandemi terjadi untuk menguji iman kita, betul? Akhirnya dengan pandemi ini kita tahu seberapa iman kita punya dasar yang kuat. Seberapa kualitas iman kita hari ini teruji Bapak Ibu. Nah mungkin hari ini kita enggak seperti janda di sana ya, Nabi Elia yang kemudian akhirnya ada di kondisi Sarfat secara lokasi betulan. Tapi hari ini banyak kondisi seperti Sarfat yang sedang kita alami, betul Bapak Ibu ya. Sarfat berarti ujian, dimana mungkin hari ini keluarga kita menjadi Sarfat, kita diuji. Usaha kita menjadi Sarfat, diuji juga gitu. Nah berikutnya kita bisa belajar juga, yang berikutnya adalah dari janda di Sarfat ini, ia memiliki seorang anak yang sakit keras. Jadi sementara si janda ini mengalami kesusahan dalam hidupnya, mengalami krisis, ditambah lagi anaknya sakit keras Bapak Ibu. Dan dikatakan kalau dalam teks Alkitab itu anaknya sudah mati sebetulnya. Pagi hari tadi harusnya saudara Joshua yang main piano Bapak Ibu. Tapi hari ini sementara dia lagi berbaring sakit. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kondisi sakit penyakit adalah media di mana kita akan melihat kuasa Tuhan. Amin. Joshua kalau nonton ibadah, ikut ibadah pagi hari ini, kita percaya, doakan, Tuhan sudah menyembuhkan. Amin. Karena kesusahan, krisis, Sarfat, ujian adalah media di mana kita akan melihat kuasa Tuhan dengan sangat jelas. Amin. Nah, ibu janda di Sarfat ini Bapak Ibu mengalami krisis, kekurangan, anaknya sakit. Bahkan dikatakan mati Bapak Ibu. Keduanya juga bukan orang Israel dan tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ini bukan orang Israel, orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dikatakan orang kafir. Ia seorang miskin dan sedang menghadapi krisis di tempatnya di Sidon. Ya, sekali lagi ya, perempuan ini, ibu janda ini mengalami sebuah yang namanya krisis. Kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Apakah mereka awalnya punya usaha atau gimana, Alkitab tidak menjelaskan. Tapi dijelaskan ibu ini seorang yang miskin, yang kekurangan. Sementara dia single parent, dia bekerja mungkin sendiri gitu ya, nggak ada suaminya Bapak Ibu. Nah saya cerita sedikit Bapak Ibu berbicara tentang kekurangan ini ya, seorang perempuan yang kemudian berjuang. Saya teringat ibu saya Bapak Ibu, 2001 dia ditinggalkan suaminya atau ayah saya. Jadi 21 tahun lalu, bayangkan 21 tahun lalu ayah saya meninggal, ibu saya harus membiayai 3 anak, saya dan kedua adik. Saya waktu itu SMP, adik saya SD, yang satu lagi belum sekolah. Ibu saya hanya seorang penjahit yang sederhana dan kemudian kalau secara akal pikiran itu gak masuk akal Bapak Ibu. Gak kerasa 21 tahun seorang janda bisa menghidupi 3 anaknya. Jadi saya bisa sedikit menggambarkan kondisi ini gitu ya. Dimana nggak gampang gitu untuk seorang ibu ini, ditambah lagi tadi anaknya sakit gitu. Dan di tempat ini juga mungkin ada banyak single parent yang mungkin sudah berjuang sendiri sampai dengan hari ini. Saya percaya Tuhan yang sama pun nggak akan pernah tinggalkan setiap kita. Amin. Nah kemudian bukan hanya dia miskin, bukan hanya dia sedang menghadapi krisis, si janda ini sedang mengalami situasi akhir kehidupannya. Karena dikatakan di sini yang ia miliki hanya sedikit sisa makanan Bapak Ibu. Tadi katakan apa? Segenggam tepung Bapak Ibu ya.
Jadi kalau mungkin nanti pulang ke dapur Bapak Ibu coba ada terigu di rumah gitu ya. Ambil segenggam, kira-kira cukup buat apa sih Bapak Ibu? Bikin kue bolu bisa nggak kira-kira? Bikin bolu sifon nggak bisa kayaknya, cuman segenggam. Paling 100 gram lah gitu. Dan di sini dikatakan juga hanya punya sisa makanan segenggam tepung dan kemudian sedikit minyak. Setelah itu mereka akan mati. Berbicara minyak dalam buli-buli, di situ dikatakan buli-buli Bapak Ibu ya. Di zaman dahulu ada buli-buli, itu sebuah tempat dan kemudian kapasitasnya itu kurang lebih maksimum hanya 200 sampai 300 cc. Jadi sangat kecil sekali. Dan kalau di sini dikatakan sedikit minyak, mungkin ya bukan banyak gitu. Mungkin bisa 1 tetes atau 1 sendok atau 2 sendok gitu. Intinya hanya sedikit. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, dari kondisi seperti ini, Tuhan selalu ada di masa krisis setiap kita. Amin ya. Jadi apapun kondisinya Tuhan selalu ada. Nah, kita akan belajar beberapa hal Bapak Ibu dari kisah ini ya. Di mana tadi kondisi Sarfat sedang mengalami krisis dan kemudian ada si janda juga yang mengalami kekurangan, miskin. Ditambah ada Nabi Elia datang. Nah, kita akan belajar beberapa hal dari renungan pagi hari ini. Yang pertama begini Bapak Ibu. Realita versus faith atau realita kenyataan versus iman. Di ayat yang ke-12 ya dari 1 Raja-Raja 17 ini dikatakan perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung ya. Tadi ya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya kami akan mati." Realitanya betul, yang di depan mata di hadapan si janda ini adalah apa? Sesuatu yang kurang, betul? Hanya ada sedikit tepung, ada sedikit minyak dalam buli-buli, dia nanti buat makanan terakhir, dan kemudian setelah dia dan anaknya makan akan mati. Realitanya seperti itu. Tapi selalu Bapak Ibu, hidup kita bukan tergantung oleh realita. Tapi bagaimana kita pun punya iman untuk tetap percaya di tengah krisis ada pertolongan Tuhan. Keadaan boleh krisis Bapak Ibu ya, tapi kita punya Christ. Ya, jadi kita ganti krisis dengan Christ. Sekali lagi Sarfat itu berbicara tadi ujian. Sarfat berbicara dimurnikan. Keadaan boleh sangat terbatas, namun kita pun punya Allah yang tidak terbatas. Sekali lagi, kalau kita hari-hari ini juga menghadapi realita yang di depan mata kita, ini kurang, itu kurang, ini nggak mungkin cukup, itu nggak mungkin cukup. Percayalah Bapak Ibu, kita punya Allah yang hidup, amin. Dan itu berarti artinya iman itu begini Bapak Ibu, kita menyerahkan secara total kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan hanya ketika susah, bukan hanya ketika bangkrut, tapi all the day our life kita mau serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa realita yang di depan mata kita hari ini? Yang kemudian hari-hari ini membuat kita boro-boro jadi berkat. Boro-boro bisa nolong orang lain. Saya pun sedang susah. Saya pun lagi struggle. Saya pun gak punya uang. Saya pun gak bisa nutupin ini dan itu. Tapi sekali lagi, berbicara reality and faith, seharusnya iman kita harus lebih besar daripada kenyataan yang ada di depan sana. Amin. Karena kita punya hal yang besar. Ubah krisis menjadi we have Christ. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan belajar dari kisah ini. Yang kedua adalah begini, selfish versus selfless. Yang satu egois, yang kedua tidak mementingkan diri sendiri atau selfless. Sangat masuk akal ya untuk akhirnya si janda ini bilang boro-boro nolong Nabi Elia ya yang minta air dan minta roti kan kita tahu ya di kisahnya gitu ya di Raja-Raja 17 ayat 15. Tapi kemudian di sini katakan pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi sementara dia diperhadapkan dengan dua pilihan. Ini sedikit makanan untuk dirinya atau dia harus serahkan kepada orang lain. Ibu janda ini tetap memilih untuk memberikan itu kepada orang lain. Dalam hal ini kepada Nabi Elia. Dari sini kita bisa belajar begini Bapak Ibu. Akan selalu ada alasan untuk kita berpikir logis dengan keadaan saat ini. Dan kemudian kita hanya memikirkan diri sendiri.
Namun di tengah masa krisis si janda, ia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi kebutuhan orang lain juga. Ketika saya kuliah, saya masih ingat juga, anak kampus kan gak punya uang Bapak Ibu ya. Kita struggle gitu. Tapi sementara itu berjalan, ada satu teman tiba-tiba, "Bang, pinjam uang dong atau minta tolong dong, anak saya perlu susu," katanya. Anak-anak siapa yang harus beli susunya, saya kan gak nyambung Bapak Ibu ya. Gak masuk logika, tapi itu kadang-kadang terjadi Bapak Ibu ya. Kita lagi sulit, kita lagi butuh uang juga, datang orang yang butuh pertolongan. Bagaimana respon kita? Kita mau selfish atau selfless? Ini gak gampang, betul ya? Kalau logika sih selfish aja. Udah pokoknya cukupin diri dulu, kebutuhan kita dulu, orang lain mah gimana nanti lah. Saya juga sharing beberapa waktu lalu, sekitar 2 minggu lalu, tiba-tiba di DM Instagram, ada yang chatting dan kemudian, "Bang tolonglah, kan masuk sekolah ini Bapak Ibu ya, tahun ajaran baru ya. Ini anak saya katanya minder masuk sekolah SMA di Bandung. Karena apa? Gak bisa bayar uang buat seragam. Jadi si anak ini, orang tua ini belum bisa bayar uang seragam, minta pinjam uang 3 juta. Sementara akhir bulan juga kan kemarin, waduh, dalam hati pengen nolong, tapi gak punya kapasitas. Itu kan kadang nyesek Bapak Ibu ya, hati pengen nolong, kapasitas gak ada. Gimana kondisinya tuh? Gak gampang. Akhirnya saya bilang ya, sorry gak bisa bantu banyak, tapi ya kita doain Tuhan buka jalan. Udah gitu aja cukup. Tapi dalam hati pengen nolong. Nah ini pun yang terjadi Bapak Ibu. Kalau kita ikutin logika, akal kita pengennya selfish, betul ya? Udahlah keluarga kita aja, udahlah diri sendiri aja. Tapi kadangkala seperti tadi, ada banyak Nabi Elia yang datang, yang butuh pertolongan. Bapak Ibu masih ingat Daud ketika di Gua Adulam, dia melarikan diri karena sedang dalam masalah, betul ya? Dikejar-kejar Saul mertuanya, mau dibunuh, betul ya? Sementara dia kabur ke Gua Adulam dengan tujuan, di sini mungkin aman gitu ya. Datang orang-orang, 400 orang. Yang lagi kesusahan, yang lagi punya banyak hutang, yang lagi stres, semua ada di situ. Ini cerita luar biasa juga Bapak Ibu. Tapi akhirnya Daud memilih untuk, Daud bisa gak untuk akhirnya, udahlah gak usah urusin mereka. Saya aja lagi dalam masalah, betul ya? Saya lagi dikejar-kejar gitu. Tapi di situ dikatakan akhirnya Daud menjadi pemimpin dari 400 orang ini. Yang punya hutang, yang stres, mungkin yang gila ada di sana Bapak Ibu. Ini luar biasa. Nah, karena apa Bapak Ibu? Kekristenan itu memiliki nilai yang berbeda dengan yang lainnya. Nanti baca bisa juga dalam Matius 5 ayat 39. Dikatakan bagaimana kita harus mengampuni musuh, sementara dunia mungkin mengatakan kalau kita dimusuhin orang balas lagi dong. Betul ya? Dunia kan berkata begitu. Tapi kekristenan punya nilai yang baru. Mengampuni musuh, memberi lebih dari yang diminta. Disuruh jalan 1 mil, haruslah berjalan berapa? 2 mil, extra mile Bapak Ibu. Mendoakan dan mengasihi musuh atau memberkati musuh. Sulit apa sulit Bapak Ibu? Kita udah ditipu sama hopeng kita mungkin dizolimi sama orang-orang terdekat. Tapi firman Tuhan bilang harus apa? Memberkati musuh kita. Sulit atau sulit? Sulit. Tapi nilai kekristenan, ini yang luar biasa. Sama juga, kalau kita hanya sekedar memberi dari kelimpahan kita. Memberi dari, terus kemudian kita punya image, nantilah kita mempersembahkan untuk gereja, untuk orang lain, untuk orang kesusahan ketika saya udah kaya, ketika saya udah berlimpah. Apa faedahnya dikatakan firman Tuhan? Justru kekristenan teruji ketika apa? Kita bisa belajar memberi di dalam kekurangan. Sementara kita pun kurang, sementara kita pun gak cukup, tapi kita belajar untuk tetap memberi bagi orang lain. Itu nilai kekristenan Bapak Ibu. Janda ini tidak memberikan sedikit dari yang dimilikinya, namun ia memberikan seluruh hidupnya. Karena apa? Sekali lagi, hanya ada sedikit tepung, minyak buli-buli, itu adalah kehidupannya. Last time. Tapi kemudian dia berikan kepada Nabi Elia. Dan di situ akhirnya apa? Tuhan gak berhutang kepada si janda ini. Amin. Sama juga akhirnya diulang di perjanjian baru dalam Markus dan Lukas juga sama. Ada ibu janda yang kemudian mempersembahkan persembahan di kotak ya pada waktu itu kita tahu. Dan kemudian ada orang yang memberi, tapi Tuhan bilang yang paling banyak bukan orang-orang di sekitar, tapi si janda ini. Karena memberi bukan dari kelimpahan, memberi dari kekurangan, ketulusan, full heart. Mari Bapak Ibu, kita belajar yang kedua tadi. Jangan pernah kita, terlalu banyak alasan untuk kita selfish. Tapi mari kita belajar selfless. Di mana sementara kita berjuang, tapi sementara ada orang yang butuh pertolongan kita.
Mari kita pun punya hati untuk bisa belajar dari ibu di Sarfat ini. Yang ketiga Bapak Ibu, obedience is a miracle. Ya, jadi ketaatan itu adalah pintu mujizat atau ketaatan itu adalah mujizat. Ayat yang ke-16 bilang begini, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Kita tahu Nabi adalah perantara suara Tuhan pada sepanjang zaman perjanjian lama. Dan ketika Nabi Elia meminta bahwa tolong buatkan dulu roti buat saya, dan kemudian sekalipun mungkin bisa saja sekali lagi ibu janda ini akhirnya tidak berbuat demikian, tapi ibu ini memilih untuk taat. Ketaatanlah yang kemudian mendatangkan mujizat. Minyak tidak habis, dan kemudian di sini dikatakan juga tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Ini luar biasa Bapak Ibu. Saat tetap memilih untuk taat akan apa yang Tuhan sampaikan, saya percaya kita akan mengalami hal yang ibu ini alami Bapak Ibu. Bagian kita adalah taat sama Tuhan. Bagian Tuhan mengerjakan apa yang mustahil buat kita. Sama juga kita tahu kisah ketika Tuhan dan murid-murid dalam pelayanan harus memberi makan 5.000 orang, betul? Saat itu belum ada Grab, belum ada GoFood, belum ada segala macam, belum ada restoran. Secara akal pikiran gak masuk akal. Tapi toh di situ ada 5 roti 2 ikan. Dengan ketaatan mereka akhirnya mengumpulkan itu dan menyerahkan kepada Tuhan. Mujizat terjadi, betul? 5.000 orang makan dengan kenyang, sisa 12 bakul Bapak Ibu. Bagian kita taat aja sama Tuhan. Bagian Tuhan, Dia mengerjakan hal yang mustahil bagi kita. Si janda pun tidak fokus pada berkat mujizat, tapi dia fokus kepada apa Bapak Ibu? Perkataan Tuhan melalui Nabi Elia. Sekali lagi taat berarti tetap percaya Tuhan sekalipun pertolongan belum kita lihat di depan mata. Hari ini saya sekali lagi nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Sepertinya mungkin Tuhan belum menolong, sepertinya Tuhan belum memberikan jawaban hari ini atas semua kebutuhan kita. Tapi beriman artinya kita tetap percaya sama Tuhan sekalipun pertolongan belum kita lihat di depan mata. Yang kemudian yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu, kita bisa belajar dari kisah ini, yaitu kita punya Allah Jehovah Jireh atau Allah penyedia, Dia provider dalam kehidupan kita. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Jadi berkat Tuhan kalau dari kisah ini Bapak Ibu nggak berbicara besar. Tiba-tiba tepungnya jadi satu pabrik gitu ya. Minyaknya jadi 5 kontainer, kan enggak, betul ya? Tapi berkat Tuhan itu bicara day by day. Dari hari ke hari Tuhan mencukupkan kita. Nah ini penting Bapak Ibu. Kadang-kala kita mungkin punya ekspektasi saat saya percaya Tuhan, beriman kepada Tuhan, tiba-tiba 1 M besok dikasih. Ada yang punya pemikiran seperti itu? Tapi dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu. Berkat Tuhan bukan berbicara besar. Tapi hari ke hari Tuhan cukupkan kebutuhan kita. Amin. Dapur kita, sekolah anak, token listrik, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tiba-tiba kita tahu, 8 bulan, tiba-tiba kita sadar. Tuhan sertai kita ya, Tuhan berkati kita ya. Dan saya percaya di bulan-bulan ke depan, Tuhan pun akan menyertai setiap kita. Amin. Tuhan punya berbagai cara untuk memberkati dan memelihara kita. Nanti baca ayat 1 sampai 5 ya kurang lebih Bapak Ibu, sebelum akhirnya masuk kepada perikop janda ini. Sebelumnya Elia diperintahkan untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Dan di situ tiba-tiba Tuhan akan memelihara, menyertai Nabi Elia dengan cara yang unik. Caranya adalah Gojek pertama itu di kisah Elia. Karena ada burung gagak yang nganterin makanan pagi dan sore. Ini konsep ojek online tuh sebetulnya dari kisah 1 Raja-Raja 17. Setiap pagi bayangin dan sore burung gagak membawa makanan. Every single day, setiap hari untuk memberi makan Nabi Elia. Bahkan di situ Nabi Elia makan tanpa batas sampai kenyang. All you can eat di sana Bapak Ibu. Konsep all you can eat pun ada di sini. Ini luar biasa. Tuhan punya berbagai cara, betul amin? Untuk memelihara, memberkati kita. Oke, pekerjaan susah hari ini, oke usaha sulit. Saat kita beriman, percaya kepada Tuhan, akan ada jalan Tuhan. Amin.
Dan berikutnya, mari berbicara tentang Jireh, Allah penyedia, provider. Ternyata kita bukan hidup dari gaji dan penghasilan kita. Tuhan betul memberkati melalui gaji penghasilan, tapi kita hidup bukan dari gaji dan penghasilan. Kita hidup dari pemeliharaan Tuhan. Gaji 1-2 hari lewat, betul Bapak Ibu? Bayar iya, bayar itu, bayar iya, bayar itu, bayar iya, bayar itu. Minggu 2 udah langsung ngap-ngap. Kita percaya, sekalipun gaji mungkin gak cukup, tapi kita hidup karena pemeliharaan Tuhan. Si janda kemudian akhirnya yang paling penting Bapak Ibu, tidak hanya menerima berkat jasmani, tapi terlebih berkat rohani. Karena di ayat yang terakhir, ayat 24 dikatakan, dari semua hal yang kemudian dialami, mujizat, bahkan kesembuhan anaknya, si janda ini tidak hanya menikmati berkat jasmani, tapi berkat rohani. Dan ada statement yang dicatat di Alkitab begini. Ibu janda ini berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah. Dan firman Tuhan yang diucapkan itu benar, luar biasa. Sementara tadi dikatakan si janda ini orang yang gak percaya. Bayangin Bapak Ibu, orang yang gak percaya aja bisa belajar untuk memberkati orang yang kesusahan. Seharusnya kita orang percaya yang udah tahu bahwa kita hidup karena kasih dan lain sebagainya, harusnya lebih melakukan daripada ibu ini. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu yang terakhir. Bagaimana kita menjadi berkat di masa yang sukar? Tadi temanya ini kan, sementara dunia sekarang lagi krisis, Indonesia lagi krisis, kita pun lagi mengalami hal yang gak mudah hari ini. Tapi kita bagaimana pertanyaannya menjadi berkat di masa yang sukar ini Bapak Ibu. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, ini saya akan tampilkan satu foto. Ada yang udah tahu ini Bapak Ibu? Boleh angkat tangan? Ya ini ada nama kebun Anugerah Maleer. Puji Tuhan luar biasa. Tuhan atas perkenanan Tuhan ada lahan punya gereja. Nanti Bapak Ibu pulang di tempat ini mungkin 100 meter. Boleh jalan bisa lihat taman ini ya, kebun ini Anugerah Maleer. Sementara tadi di awal saya katakan ada krisis, ada kesulitan dan lain sebagainya. Tapi gereja berdoa dan kemudian bersama-sama untuk membuat satu gerakan ini, di mana ini sedikitnya setengahnya bisa menjadi solusi Bapak Ibu ya, untuk apa yang terjadi di sekitar kita. Kebun Anugerah Maleer hari ini sedang ditanemin sayuran, beberapa buah juga, yang saya percaya mungkin hari ini nothing Bapak Ibu, tapi saya percaya ke depan akan menjadi sebuah solusi Bapak Ibu. Dan gereja Tuhan sudah ambil bagian ini Bapak Ibu. Tolong doakan ya, tim yang ada di bawah diakonia. Dan kemudian ada pengurus juga Pak Yohanes dan teman-teman 1 bulan kemarin mereka berjuang dan hari ini komplek Maleer udah hijau Bapak Ibu ya, bisa lihat ya. Udah hijau. Ini sebuah tindakan praktis, tindakan konkret di mana gereja pun akhirnya rindu melalui program ini, melalui gerakan ini rindu menjadi berkat. Nggak jauh-jauh dulu jadi berkat bagi dunia, minimal RT RW di tempat ini. Amin. Sepanjang komplek Maleer ini, saya percaya dari tempat ini akan menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Nah jadi tolong doakan untuk program ini. Bapak Ibu juga bisa dengan cara apa, kita masih butuh banyak botol air mineral ya. Yang ukuran bekas 1 liter boleh Bapak Ibu kumpulkan di gereja atau di nomor 10. Karena kita perlu untuk hidroponik. Dan saya percaya bagian kecil ini bisa kita praktekkan, bisa kita lakukan dan saya percaya ini pun akan menjadi berkat. Amin. Ya saya akan tutup dengan satu statement, boleh pemusik boleh maju. Ini yang tulis Mother Teresa. Dia bilang begini Bapak Ibu. It's not how much we give. Jadi bukan seberapa banyak kita bisa memberi. But how much love we put into giving. Tetapi seberapa banyak, seberapa besar hati yang kita taruh saat kita memberi. Amin. Jadi berbicara menjadi berkat itu bukan seberapa banyak yang bisa kita berikan. Tapi seberapa besar hati yang kita berikan saat kita memberi. Satu ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16 dari versi BIMK bilang begini Bapak Ibu. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Bukti dari mengasihi yaitu memberi Bapak Ibu. Kebayang kalau Allah kemudian dengan berpikir, udahlah manusia berdosa, manusia jahat, ngapain saya harus datang ke dunia. Apa kabar kita hari ini Bapak Ibu?
kita nggak mungkin ada di tempat ini, amin. Kalau Yesus egois, kalau Tuhan egois Bapak Ibu. Dan biar berkata, udahlah manusia mati aja. Karena dosa-dosanya. Gak mungkin kita bisa ada hari ini. Tapi dikatakan, karena Allah begitu mengasihi. So, ia memberikan anaknya yang tunggal. Mari Bapak Ibu Saudara, dasar kita memberi. Bukan karena kita berkelimpahan. Dasar kita memberi. Bukan karena Tuhan memberkati saya. Bukan karena saya kaya. Warisan saya 7 turunan gak akan habis. No Bapak Ibu. Pandemi semua bisa lenyap. Ayub kaya raya bisa lenyap Bapak Ibu. Kita memberi karena Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagi setiap kita. Sehingga dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam kekurangan, kita tetap belajar untuk menjadi berkat. Mari pagi hari ini, apapun kondisi kita, sesulit apapun kondisi kita hari ini, mari kita belajar dari janda di Sarfat ini. Dalam krisis, dalam kekurangan, dia tetap belajar menjadi berkat. Saat itu terjadi Bapak Ibu, mujizat dinyatakan. Hal yang sama, Tuhan pun boleh berkenan kepada kita. Sementara kita hari ini lagi struggle, berjuang dalam hidup, mari. Secara logika mungkin kita bisa pikirkan diri kita sendiri. Tapi kita belajar, lihat sekitar kita. Untuk berikan apapun. Enggak hanya materi, enggak cuman uang Bapak Ibu. Doa kita, perhatian kita, waktu kita. Itu yang orang-orang hari ini butuhkan. So pagi hari ini mari menutup renungan ini, mari kita kembali mengingat kebaikan Tuhan. Pemberian kita gak bisa balas semua kasih Tuhan. Pelayanan kita gak bisa membalas semua yang sudah Tuhan nyatakan. Tapi biarlah apa yang kita bisa bagikan, itu adalah respon. Di mana kita boleh merasakan kasih Tuhan yang nyata, yang besar bagi setiap kita. Boleh singer bantu saya di tempat ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali Tuhan, kami tahu kami sedang ada di kondisi yang gak mudah. Pandemi belum berakhir dan banyak dampak di sana sini. Inflasi di mana-mana, harga BBM naik, gas naik, kebutuhan naik. Secara logika penghasilan kami mungkin kami berkata ini gak cukup Tuhan. Tapi sekali lagi, we have Jehovah Jireh. Kita punya sang provider, penyedia hidup kita. Kita hidup melalui penghasilan, tapi kita hidup karena pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita menyerahkan seluruh apapun kondisi kita hari ini. Sementara kita pun sedang berjuang di masa yang gak gampang hari ini. Tapi mari kita pun belajar untuk tetap menjadi berkat. Untuk menjadi pertolongan ketika ada nabi-nabi Elia yang hadir dalam kehidupan kita. Sementara kita butuh ditolong juga, tapi ada orang juga yang butuh pertolongan. Mari kita pun belajar untuk gak selfish.
Tapi selfless, kita gak pentingkan diri sendiri. Dan kemudian saya percaya, ketika kita mementingkan orang lain, Tuhan pun gak akan pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. So Bapak Ibu, pagi hari ini Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur untuk kisah yang luar biasa yang sudah mempersiapkan kami ketika mungkin hari-hari ini masa krisis. Tapi ada kisah di mana di tengah krisis Nabi Elia, janda ini Tuhan mengalami mujizat daripada Tuhan. Di masa-masa mungkin akhir akan menjadi akhir bagi hidup si janda ini. Ada pertolongan Tuhan yang dahsyat. Tepung dalam tempayan gak habis. Minyak dalam buli-buli gak habis. Itu berbicara berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu kami ingin belajar untuk percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus akan terus mengingatkan kami untuk kami Tuhan tetap menjadi berkat, tetap menjadi pertolongan bagi orang lain sementara kami pun sedang berjuang dalam hidup kami. Kami bersyukur dan menyerahkan untuk pagi hari ini Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan nih Bapak Ibu. Amin. Nah, sebelum Bapak Gembala akan memberikan doa berkat bagi kita semua, saya akan memberikan 2 pengumuman tambahan mewakili Komisi Wanita. Yang pertama, kami mengundang seluruh jemaat kaum wanita dan usia emas untuk menghadiri webinar kesehatan gabungan yang akan mengusung tema cegah kebutaan akibat katarak, dengan disertai sesi tanya jawab, dan ibadah ini diadakan pada hari Jumat 19 Agustus 2022 pukul 4 sore dengan pembicara Dr. Yvonne Caroline SPM. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan kesempatan ini ya. Jadi mungkin kalau usia sudah bertambah akan terjadi kebutaan akibat katarak. Jadi untuk itu kita bisa mengetahui bagaimana untuk mencegahnya. Dan yang kedua, mewakili diakonia sesuai dengan tema bulan Agustus ini, yang merupakan bulan diakonia bagi gereja kita, di mana kita diingatkan untuk bersyukur atas segala berkat yang Tuhan telah limpahkan sesuai tadi firman Tuhan bagi kita, dan bagaimana kita dapat berbagi dengan sesama yang tidak seberuntung kita. Dan kami ingin menyampaikan beberapa program yang dijalankan oleh seksi diakonia di gereja kita. Yang pertama, gereja kita melalui kelompok-kelompok kecil dalam jemaat seperti komsel atau kelompok-kelompok kecil yang lainnya akan berbagi berkat bagi warga masyarakat yang kurang mampu. Dan yang kedua, gereja kita juga mengajak jemaat yang rindu untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang berprestasi namun terkendala biaya sekolah. Dan yang ketiga, seperti tadi firman Tuhan yang terakhir, kami juga menginformasikan gereja kita sejak bulan Juli lalu membuka program pemberdayaan jemaat melalui pelatihan berkebun. Nah, tujuannya supaya jemaat bisa berlatih dan memanfaatkan lahan di rumah. Jadi nanti ada beberapa saudara-saudara kita dari gereja yang akan membantu bagaimana kita berkebun atau hidroponik. Ya, karena memang krisis pangan pun sudah di depan mata. Ya, akibat perang salah satunya Uni Soviet dan Ukraina, ya. Ternyata juga krisis itu sudah melanda di Eropa. Nah, bagaimana kita bisa self support gitu ya Bapak Ibu dengan melalui program ini. Ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk mendukung program-program di atas, khususnya untuk orang tua asuh, dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Asyar dan mengembalikannya ke kotak persembahan. Nah, yuk Bapak Ibu, selama Tuhan masih memberikan nafas hidup buat kita, masih ada kesempatan kita untuk berbagi bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang waktu kita berdoa, mari kita bangkit berdiri bersama dan kita mempersiapkan persembahan kita. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami ucap syukur. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul Tuhan untuk beribadah, menikmati firman Tuhan, menikmati berkat-berkat rohani yang telah disampaikan melalui firman Tuhan.
Di mana dalam bulan diakonia ini Tuhan khususnya kami teringat dan tergerak untuk mengambil bagian dalam program-program yang ada di gereja kami Tuhan. Baik berbagi berkat bagi warga masyarakat yang tidak mampu maupun menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang memerlukan biaya sekolah. Juga Tuhan, kiranya Tuhan akan melihat hati-hati yang rindu untuk meluruskan tangan kasih dan kemurahan hati. Karena Engkau yang telah mengajarkan bagi kami. Dan Bapa di surga, kiranya Tuhan dalam masa-masa sulit ini, di masa-masa mungkin pangan makin mahal, makin naik Tuhan, biaya-biaya hidup. Kiranya Tuhan juga dalam program pelatihan berkebun ini juga Tuhan, kami dapat tergerak Tuhan untuk bisa berlatih untuk pangan-pangan ini ya Bapak. Bapak di surga kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Muda Samuel Marbun Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Pendeta Samuel Tuhan. Sehingga pelayanan Tuhan Kau akan pakai lebih heran lagi Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami. Di masa krisis ini Tuhan yang makin tidak menentu. Di mana terjadi perang Tuhan antara Uni Soviet dan Ukraina. Juga Tuhan masalah resesi ekonomi yang di depan mata ini ya Tuhan. Juga pandemik yang masih melanda negeri kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan belas kasihan-Mu Bapa yang akan Kau nyatakan Tuhan bagi bangsa kami. Kau berkati Tuhan para pemimpin bangsa kami. Khususnya Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan beserta Wakil Presiden dan seluruh jajaran aparat Tuhan. Dari atas sampai bawah Tuhan. Tuhan akan pimpin mereka Tuhan dalam menentukan kebijakan bagi bangsa ini. Supaya dapat keluar Tuhan dari krisis-krisis ini Tuhan yang makin sulit Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Buat setiap pergumulan jemaat kami di masa sulit ini ya Bapa. Bagi yang sakit Tuhan. Kau akan nyatakan Tuhan kesembuhan dan mujizat Tuhan bagi mereka. Juga bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan curahkan berkat-berkat yang baru Tuhan. Hal-hal yang baru Tuhan yang tidak terpikirkan Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kau akan pelihara Tuhan. Bagi anak-anak-Mu juga yang studi Tuhan. Kau akan pimpin mereka anak-anak ini Tuhan. Supaya mereka dapat bertekun dalam pelajaran Tuhan. Sehingga Tuhan mereka akan menjadi anak-anak yang terampil. Yang berhasil Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak dalam surga. Mari Bapak Ibu saat ini kita berdoa bagi persembahan kita. Kita angkat persembahan kita. Bapak di surga, kiranya Tuhan melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-berkat yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami hanya dapat mengembalikan Tuhan. Sedikit ini biarlah persembahan ini Tuhan kuduskan. Sehingga dapat dipakai Tuhan bagi pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita tadahkan kedua tangan kita. Sebelum kita pulang terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin.